Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi di channel Iqban Catfish dan Koi Farm. Nah, ini lur. Nah, ini air yang biasa saya gunakan untuk mengaliri air kolam. Ini yang di sungai atau di parit. Nah, masih jernih seperti ini. Ini air pegunungan. Nah, ini ada atau jembatan kecil gorong-gorong. Ini yang dari atas. Saluran irigasi itu langsung dari atas sana, dari pegunungan langsung nih. Nah, ini yang dari sungai tadi. Nah, itu saya alirkan ke kolam itu melalui paralon ya, seperti ini, karena melewati areal kebun atau sawah. Ini biasanya ditanam padi. Nah, tapi untuk saat ini yang ini kebun ini ditanam jagung nih sama yang punya. Nah, airnya itu yang ada yang langsung saya alirkan ke kolam tanpa penampungan. Nah, dan ada juga yang saya tampung dulu. Nah, ini adalah tempat penampungan air. Nah, fungsinya apa? Kenapa mesti ditampung? Air yang saya tampung ini biasanya saya gunakan di saat pemijahan, karena mesti membutuhkan air yang bersih. Dan kalau bisa itu jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk ataupun apa ya, sebangsa cacing darah. Kalau sampai ada itu biasanya ketika larva masih kecil itu akan dimakan oleh cacing darah itu. Makanya ini tempat penampungan air saya, yaitu saya kasih ikan biar nggak sampai ada jentik nyamuk atau sejenis dari cacing darah itu. Nah, seperti ini. Jadi ikannya nggak banyak-banyak amat, yang penting ada ikannya. Nih. Ini saya kasih ikan bukan buat hiburan saja, tapi ada manfaatnya seperti itu. Nah, selain itu biar endapan dari air sungai yang terbawa itu bisa berhenti di sini, berhenti di penampungan. Jadi ketika kita membutuhkan air yang bersih untuk proses pemijahan, itu nantinya kita punya stok, karena kita nggak memakai sumur atau apa istilahnya ya, nggak pakai sumur lah, langsung air dari sungai itu tadi. Nah, kalau untuk yang ini tadi air langsung dari sungai atau saluran irigasi yang saya alirkan melalui paralon tadi. Ini di sini saya bikinkan bak kontrol. Ini buat membersihkan lumpur yang kemungkinan terbawa oleh air. Nah, nih saya pakai gorong-gorong diameter 80. Lalu dari bak kontrol itu memakai itu sarangan. Jadi pasir atau tanah yang terbawa oleh air dari sungai itu akan mengendap di sini. Dari bak kontrol ini langsung saya
alirkan lagi melalui paralon menuju ke kolam-kolam. Nah, seperti ini. Yuk, sekarang kita ke bawah, lihat di kolamnya langsung. Nah, ini lur. Nah, ini saluran paralon yang saya pakai untuk mengalirkan air dari sungai tadi. Nah, air yang saya ambil langsung dari sungai itu biasanya saya pakai buat ngisi atau nambah dari kolam-kolam pendederan, daripada kolam-kolam pendederan. Nah, seperti ini. Nah, kolam-kolam besar seperti ini biasanya saya isi langsung itu dari air sungai. Nah, ini tanpa harus saya tampung dulu. Nah, ini kolamnya juga bocor lur. Makanya kalau nggak digrocok, sering-sering digrocok, airnya banyak banget yang berkurang. Nih, sama yang di bawah juga. Itu banyak yang bocor. Seperti ini lur. Nih. Ini air langsung dari sungai. Jadi kalau kita mau ngisi itu kalau langsung diambil dari sungai itu lebih cepat. Yang jelas kalau di sini itu untuk airnya sendiri masih bagus, kandungan oksigennya itu masih bagus. Nah, apalagi bila dialirkan seperti ini, nah, itu lebih banyak membawa kadar oksigen. Nah, ini kan air grocok, nah, langsung ke kolam. Itu turunnya itu kan membawa gelembung-gelembung seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, itu akan lebih memperkaya kandungan oksigen di air. Selain kita fungsikan untuk mengencerkan nih airnya. Nah, sebenarnya ini kalau kolamnya nggak bocor, itu saya juga jarang-jarang grocok, apalagi kalau di musim-musim normal. Jadi di musim-musim enak lah. Tapi kalau sekarang ini musimnya gimana ya? Saya katakan kemarau, belum kemarau, tapi musim penghujan juga belum. Ini masih masih pancaroba. Nah, ini tadi seharian pagi mendung, nah, sore ini tadi panas. Nah, kemarin pagi panas, sorenya langsung hujan. Nah, itu kalau kita nggak pandai-pandai dalam merawat ikannya, atau istilahnya bagaimana kita mengkondisikan dari air kolam itu sendiri, itu kita yang akan kerepotan. Karena musim-musim seperti ini yang sulit untuk untuk kita merawat ikan. Kalau nggak hati-hati itu bisa-bisa bahaya. Musim pancaroba. Ini ikannya aja minta makan. Nih. Selain untuk menambah kandungan oksigen itu tadi, ini air ini juga bisa bermanfaat ini buat membuang daripada plankton atau sejenis lumut. Nah, ini yang mati di kolam. Yang di sini kan tampak jernih. Nah, tapi bila didekatkan, nah itu ada tampak yang hijau-hijau ngambang di air itu. Kemarin tuh malah warnanya merah.
Ini sekarang sudah ganti hijau. Tuh, tampak di sana. Itu kan ada perbedaan di antara air itu. Warnanya. Ada yang agak bening dan ada yang agak gelap. Itu kalau nggak dibuang itu bisa ya mengakibatkan kurangnya kandungan oksigen di air. Ya, bisa berakibat pada kesehatan ikan juga. Jadi fungsi daripada kita grojok atau kita airasi, aliri air atau apalah intinya, itu ya banyak banget. Ini nanti nunggu yang bawah ini biar penuh, nanti kita pindah ke kolam yang sebelah sini. Itu yang bawah itu juga, itu tampak ada lumutnya atau planktonnya itu yang mati itu tampak jelas banget kalau yang bawah. Kalau yang sini agak samar. Nah oke lur, terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Semoga sedikit info, sedikit tip ini bisa memberikan manfaat buat sedulur semuanya. Akhir kata, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.